Sini kumpul cuy, kita bakal bahas dunia di mana orang terpilih lahir bawa kekuatan rune suci. Kekuatan gila ini bikin mereka bisa ngelawan hukum alam. Orang-orang sakti ini udah kayak dewa yang ngatur jalan sejarah umat manusia. Warga biasa sih muji ini sebagai mujizat, padahal mereka buta sama rahasia gelap di baliknya. Dari sekian banyak berkah suci, ada satu rune yang paling ditakuti, dibenci, dan dicap sebagai kutukan absolut. Namanya rune Azura. Kekuatan yang murni cuma bawa kehancuran. Dan sialnya, cowok ini lahir bawa tanda mengejutkan itu. Bikin dia langsung dibuang sejak bayi. Diburu dan hancur tangisannya minta ampun, bener-bener diabaikan. Bangsanya sendiri malah berkhianat, ngebuang dia ke hutan liar yang super kejam. Udah dicap monster, dia diusir, dan ditinggal mati sendirian. Tapi biarpun badannya udah babak belur dan hancur lebur, tekadnya buat terus hidup tuh keras banget. Ketakutan di matanya nyeritain jelas gimana hidupnya dirampas sama takdir yang gak pernah dia minta. Ada ramalan kuno yang bilang semua pembawa rune kutukan ini punya satu takdir yang sama. Pelariannya dari masa lalu berujung tragis pas dia jatuh bebas ke tempat yang antah berantah. Ramalannya bilang jelas kalau mereka pasti bakal ngancurin apapun yang disentuh. Tapi pas dia lagi terkapar sekarat di atas salju, sebuah keluarga tiba-tiba nemuin dia dalam kondisi yang bikin kaget. Dia emang masih hidup sih, tapi nafasnya udah bener-bener tipis banget di ujung tanduk. Orang-orang asing yang juga pemakai rune ini langsung ngeluarin jurus penyembuh buat nyelamatin si cowok terkutuk. Satu aksi baik hati ini justru bakal jadi pemicu kehancuran yang udah disebutin di ramalan. 7 tahun kemudian, kedamaian kecil mereka bentar lagi bakal hancur berantakan gara-gara hantu dari masa lalu. Nah, tahan napas dulu, karena ada kelompok pemburu kejam yang mulai nginterogasi desa buat nyari rune Azura. Cara mereka tuh sadis dan sumbu pendek banget nyisain teror di mana-mana. Pas gagal nemuin jejak pemakai rune, mereka siap-siap lapor. Tapi, bos mereka yang pakai tudung punya cara jauh lebih licik buat nemuin targetnya. Gila kan, dia malah bantai anak buahnya sendiri, cuma karena mereka dianggap nggak becus. Dia bilang, insting manusia biasa tuh nggak guna buat perburuan ini. Penjahat ngeri ini ternyata punya kekuatan rahasia. Dia beneran bisa nyium bau dari rune kutukan. Pas bahayanya udah lewat, keluarga dari 7 tahun lalu akhirnya keluar dari persembunyian. Cowok yang mereka selamatin juga keluar. Sekarang dia udah jadi pemuda yang selama ini hidup sembunyi-sembunyi. Dia ngerasa bersalah banget udah bahayain penolongnya. Tanpa sadar kalau pemburu terkuat lagi makin dekat kepancing sama bau kutukannya. Di tengah momen tenang ini, dia jadi sadar lagi apa yang sebenarnya lagi dia lindungin mati-matian. Tapi tatapan dalam dari ibu angkatnya ngebongkar kalau ada rencana rahasia yang udah jalan bertahun-tahun. Hubungan antara dia dan cewek yang nerima kutukannya ini bakal bener-bener ngubah skalanya cuy. Mereka berdiri di depan pohon suci, tempat hidup barunya dimulai. Tempat kebangkitan yang mustahil. Buat pertama kalinya, dia ngerasain kehangatan rumah yang dulu cuma bisa dia mimpiin doang. Cowok buangan ini dapat lebih dari sekedar tempat sembunyi. Dia nemuin keluarga sejati. Tapi obrolan dadakan soal persiapan nikah bikin kaget barengan sama warga desa yang nyiapin pesta buat ngelawan takdir pas matahari terbenam. Malam tiba bawa janji masa depan cerah, yang bahkan nggak pernah berani dia bayangin sebelumnya. Lewat aksi perlawanan yang epik banget, satu desa kumpul bukan karena takut, tapi buat ngerayain. Si cowok terkutuk berdiri di depan mereka. Mukanya campur aduk antara takut sama penuh harapan. Dan cewek yang dia suka natap dia. Senyumnya tuh bener-bener jadi penerang di tengah kegelapan. Kalian pasti mikir, ini cuma festival biasa kan? Enggak cuy, ini beneran acara nikahan mereka. Janji sucinya bukan cuma ucapan cinta, tapi deklarasi perang yang nekat banget ngelawan takdir kutukannya. Tapi pas dia mau ngomong beban berat dari masa lalunya, ngancem bakal ngancurin momen sempurna ini. Dia ingat lagi kenyataan ngeri soal kekuatannya. Kemanapun dia pergi, pasti hancur. Kenangan pas dia diselamatin jadi rusak gara-gara rasa takut kalau dia bakal bawa petaka buat penolongnya. Dia akhirnya nanyain hal yang udah ngehantui pikirannya selama bertahun-tahun. Apa monster kayak dia pantas bahagia? Momen galaunya ini malah dipotong sama aksi kekerasan dadakan yang super ngagetin. Gila kan? Istrinya sendiri baru aja nonjok muka dia
di tengah-tengah acara nikahan mereka. Si cewek nolak, biarin, dia terus nyalahin diri sendiri, siap nasi paham pakai jotosan. Dan akhirnya sebuah rahasia tersembunyi kebongkar juga. Orang desa tuh udah tahu risiko Rune Azura dari awal banget. Mereka ingat masa-masa pas ada krisis asli yang ngancem bakal musnahin mereka semua. Di kilas balik epic ini, dia pakai kekuatan kutukannya bukan buat ngancurin, tapi jadi tameng terkuat mereka. Ceweknya bilang kalau kekuatannya itu bukan kutukan buat desa. Itu justru alasan utama mereka semua masih bisa hidup. Kata-katanya jadi janji kuat kalau mereka bakal ngadepin bahaya apapun di masa depan bareng-bareng. Satu desa langsung sorak heboh banget. Suara mereka buktiin kesetiaan yang luar biasa solid. Dia itu bukan monster yang harus ditakutin. Dia itu keluarga. Dan kita juga pasti setuju kan? Di momen gila ini, 7 tahun rasa takut dan bersalahnya akhirnya hilang tak bersisa. Sini kumpul, kita bakal lihat momen bahagia yang ternyata cuma ketenangan sebelum badai paling gila. Kedatangan si villain langsung ngancurin momen sempurna mereka lewat satu bisikan kecewa yang bikin merinding. Senyum kejamnya nunjukin banget dia tipe pemburu yang suka ngancurin mental mangsanya sebelum nyiksa fisiknya. Perayaan damai yang cuma sebentar ini bener-bener jadi momen bahagia terakhir yang bakal mereka rasain. Dalam sekejap mata, ledakan energi hijau yang mengerikan ngelahap seluruh desa. Dia akhirnya sadar dari sisa ledakan. Pandangannya kabur gara-gara cahaya aneh dari kekuatan dahsyat yang misterius. Hal pertama yang dia lihat bukan istrinya, tapi darah keluarganya sendiri yang ngelumurin tangannya. Pikirannya langsung hancur lebur pas dipaksa lihat ramalan kehancuran itu jadi kenyataan dengan cara yang paling brutal. Janji soal masa depan cerah langsung musnah, digantiin sama pemandangan nyesek, mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Kekuatan gila yang nggak masuk akal udah nyerang mereka, bener-bener ngancurin seluruh dunianya sampai berkeping-keping. Teriakannya yang putus asa tenggelam dalam kekacauan pas dia berangkat melewatin sisa-sisa rumahnya yang udah hancur terbakar. Terus dia lihat ceweknya. Wanita yang rela ngelawan takdir demi dia sekarang malah terjebak di tengah-tengah mimpi buruk ini. Satu desa orang-orang yang nerima dia dan anggap dia keluarga, semuanya lenyap gitu aja dalam sekejap mata. Tiap wajah yang dia kenal di pembantaian itu jadi pengingat nyesek soal keluarga yang baru aja hilang selamanya. Kutukannya ngebuktiin kalau ketakutan terbesarnya ternyata beneran nyata. Tapi rasa sedihnya langsung hilang ditelan sama amarah gila yang meledak-ledak dan nuntut balas dendam. Tiba-tiba ada suara ngeri berbisik dari kegelapan, ngungkapin kalau dalang dari semua penderitaan ini ternyata dari tadi ada di belakangnya. Belum sempat ngelawan, dia udah dihajar pakai kekuatan super gila. Badannya remuk sama musuh yang bahkan nggak kelihatan. Dia bener-bener nggak berdaya dipaksa berlutut sama makhluk iblis yang kekuatannya tuh udah di luar nalar. Nah, tahan napas kalian. Si villain dengan kejamnya jadiin istrinya Sandra pakai rasa sakit cewek itu buat nyiksa mentalnya. Monster itu akhirnya nunjukin wujudnya sebagai utusan kematian yang datang buat ngambil hadiahnya. MJ kita teriak nanya, kenapa semua ini terjadi? Suaranya gemetar nahan marah dan putus asa. Tapi si villain dengan entengnya bilang kalau nyawa semua orang yang dia sayang itu nggak ada artinya. Sebuah rahasia gila akhirnya terbongkar. Pembantaian parah ini ternyata sengaja diatur buat ngebangkitin kehancuran asli dari Rune Azura. Si penjahat ngaku udah ngebantai semua kota terdekat biar nggak ada saksi mata yang hidup. Pantulan api neraka di matanya nandain matinya sosok anak baik dan lahirnya seorang monster. Plot twist parah. Pemburu mengerikan ini ternyata bukan bos aslinya. Dia cuma pion buat iblis yang jauh lebih kuat. Pas amarah MC memuncak, sulur bayangan muncul dari tanah nyikat dia di penjara abadi. Ini bukan eksekusi, ini penculikan. Dia diseret paksa ke dimensi aneh di mana waktu udah nggak ada artinya. Si villain janji bakal ngelepasin dia kalau waktunya udah tepat nanti. Nunjukin kalau ada rencana jahat yang lebih besar buat kekuatan kutukannya. Dia diseret ke jurang abadi dan dipisahin dari semua yang dia sayang. Kisah balas dendamnya baru aja dimulai lewat cara paling brutal. Di detik-detik kebebasannya, dia dipaksa nonton mental istrinya yang sekuat baja itu dihancurin habis-habisan. Tapi tatapan ceweknya nggak ada rasa takut sama sekali. Matanya nyala, ngasih pesan diam terakhir khusus buat dia. Kalian ngerasain juga kan merindingnya?
Tatapannya seolah bilang kalau cintanya bukan kelemahan, tapi senjata paling mematikan buat dia. Memori perlawanan terakhir ini jadi hal penutup yang dia lihat sebelum dunianya benar-benar jadi gelap gulita. Tangannya yang putus asa nyoba nggapai cewek itu langsung ketelan pusaran penjara abadinya. Terjebak dan gak berdaya, air matanya jadi satu-satunya bukti dia pernah hidup. Kekuatan ngeri si penjahat ngebuka artefak kutukan yang ngejebak korban di mimpi buruk mereka sendiri. Dia ditinggal sendirian banget, terombang-ambing di dimensi penuh penderitaan yang tercipta dari hatinya yang udah hancur lebur. Suara mengerikan bergema di kehampaan, ngeledek dia soal apa tujuan asli dari semua penderitaan gila ini. Kata-kata si villain ngeracunin otaknya, maksa dia mikir apa. Jangan-jangan harapan dia selama ini adalah kutukan yang aslinya. Akhirnya, dia kemakan kebohongan fatal itu. Percaya kalau keberadaannya lah yang jadi pemicu matinya semua orang. Kenyataan pahit ini nampar dia keras banget. Ternyata dia nggak bakal bisa kabur dari takdir kutukan sialan itu. Pertanyaan yang ngancurin jiwa mulai nyiksa otaknya. Kalau aja dia mati pas masih kecil, apa mereka semua sekarang masih bakal hidup? Di tengah rasa sakit yang bikin gila ini, dia nyimpulin kalau keinginan egoisnya buat bahagia yang udah bunuh mereka. Beban kegagalannya berubah jadi monster yang ngubah rasa cintanya jadi dosa besar. Hantu keluarganya kini muncul cuma buat terus nyalahin dia. Nyeret dia makin dalam ke neraka buatannya sendiri. Dia ngemis-nemis minta dihukum sama memori orang yang disayang, ngerasa kalau dia nggak pantas dimaafin sama sekali. Kesadarannya akhirnya hancur berkeping-keping, tenggelam dalam lautan benci pada diri sendiri, dan rasa putus asa absolut. Dan disinilah kita berpisah. Selama keabadian, cuma ada keheningan dan pelukan dingin dari kegagalannya. Nyesek parah kan? Sini, kumpul bareng gue. Bayangin, kalian teriak ke langit, tapi cuma kekosongan merah darah yang respons di penjara ini. Rasa pengen nyerah benar-benar ngehajar mentalnya. Apalagi rasa sakit ini udah kelewat batas wajar manusia manapun. Harapan satu-satunya sekarang cuma pengen mati cepat aja, jalan pintas, kabur dari siksaan ini. Dia nutup mata, pasrah, nyerahin nyawa sebagai satu-satunya tiket bebas. Tiba-tiba memori ngagetin muncul, nembus kegelapan itu. Pesan terakhir ceweknya, kebenaran yang dulu dia tolak mentah-mentah. Ucapan terakhirnya itu bukan salam perpisahan, tapi perintah buat terus hidup didorong cinta yang ngalahin maut sekalipun. Suaranya nyalain api di dasar jurang keputusasaan ini ngebuka satu fakta yang bikin merinding. Ini semua bukan salahnya. Dia bukan pembawa sial. Justru karena dia, mereka rela ngorbanin nyawa. Rasa sedihnya emang gak hilang gitu aja, tapi berubah jadi amarah meledak-ledak yang nuntut balas dendam. Si penjahat salah besar. Mereka nggak cuma nyiptain korban, mereka nyiptain dewa kehancuran. Plot twist gila. Rune Azura ternyata nggak bisa bangkit cuma pakai rasa sedih. Rune ini bangkit dari amarah dan siap ngasih mimpi buruk. Dia nolak mati, sadar dia nggak berhak nyerah gitu aja. Suara dari dalam jiwanya teriak balik ke dia, ngingetin satu-satunya tujuan hidup yang tersisa sekarang. Detik itu juga sisi polosnya mati. Dan satu pikiran dingin mulai tumbuh di sisa hatinya yang hancur. Pikiran itu adalah balas dendam, dan itu ngelahap habis sisa kemanusiaannya. Ramalan kehancuran menggema di kepalanya, tapi sekarang bukan terdengar kayak kutukan lagi. Sekarang kedengerannya kayak janji manis. Janji kehancuran mutlak yang bakal dia tumpahin ke semua musuhnya. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Kata-kata hinaan musuhnya tadi akhirnya mulai masuk akal buat dia. Kalau mereka mau lihat kehancuran, dia bakal kirim langsung ke depan pintu mereka. Ini bukan cuma soal balas dendam. Ini soal ngubah total definisi kekuatannya. Dia bikin sumpah diam-diam ke hantu masa lalunya, mohon mereka nunggu keadilan yang bakal dia bawa. Mati bukan lagi jalan keluar. Itu kemewahan yang bisa dia tunda sampai semua misinya beres total. Tapi pertama, dia harus naklukin penjara pikirannya sendiri. Neraka yang isinya ketakutan paling dalam miliknya. Bentuk fisik dari rasa bersalah dan benci dirinya sendiri mulai muncul buat nelan dia bulat-bulat. Dia hadepin serangan mereka bukan pakai rasa putus asa, tapi tekad baja dari rasa kehilangan. Ini lebih dari sekedar janji, ini sumpah suci berdarah.
Selama 200 tahun, dia ngelawan arus mimpi buruknya yang nggak ada habisnya. Jiwanya berubah jadi senjata mematikan. Setelah 400 tahun, rasa sakit berubah jadi teman akrab. Jadi bahan bakar buat setiap serangannya. 600 tahun lewat gitu aja, tiap abad cuma jadi batu asahan buat ngeruncingin hasrat balas dendamnya. Dia nggak cuma bertahan di neraka ini, tapi naik tahta jadi raja. Wubah penjaranya jadi tempat latihan. Puncak penderitaannya akhirnya ngebentuk satu monster raksasa yang super ngeri. Ujian terakhir buat tekad gilanya. Tapi, biarpun udah perang berabad-abad, dia masih belum sadar rahasia paling seram dari rune itu. Kekuatan yang dia pakai selama ini cuma sekecil ujung kuku. 1000 tahun cuy. Kalian dan gue pasti udah gila ngelewatin waktu sepanjang itu sendirian kan? Tiba-tiba aja, seluruh struktur dimensi penjaranya mulai runtuh berantakan di sekeliling dia. Lewat 999 tahun sendirian, dia udah bukan manusia lagi. Rasa sakitnya nggak pernah berhenti. Itu cuma berubah jadi udara yang dia hirup. Amarahnya ditumpuk 1000 tahun, berubah jadi api neraka yang bisa ngebakar surga sekalipun. Entitas baru yang nggak masuk akal bangkit di dimensi itu, kepancing sama kekuatan gilanya. Dimensi Shaco ini bukan cuma penjara. Ini tungku pembakaran buat nempa dia jadi sosok yang belum pernah ada. Plot twist banget. Rencana 1000 tahun musuhnya selesai, dan monster dalam dirinya sekarang siap dilepas dari kandang. Monster wujud keputusasaannya benar-benar dihancurin, lebur setelah perang panjang 1000 tahun ngerebutin jiwanya sendiri. Amarahnya bukan lagi sekedar emosi. Itu udah jadi inti energi abadi yang gak bakal pernah bisa padam. Akhirnya dia berhasil naklukin neraka batinnya cuma buat ngelepasin neraka yang jauh lebih parah ke dunia nyata. Tapi pikirannya tiba-tiba ketusuk memori nyesek soal mimpi sederhana yang dulu dirampas paksa dari genggamannya. Masa depan penuh cinta murni yang sekarang rasanya kayak racun paling kejam di nadinya. Janji berkeluarga itu sekarang jadi cetak biru buat balas dendamnya. Cewek itu nawarin rumah tempat dia pulang, tempat aman, yang sekarang malah diubah jadi kuburan sunyi. Satu janji manis itu berubah jadi bahan bakar buat kehancuran mutlak yang siap dia tumpahin sekarang. Senyum polos cewek itu ngebakar habis sisa kemanusiaan terakhirnya. Nyisain wujud monster doang di sana. Memori ini nggak bikin dia hancur, malah nyempurnain wujud serem yang ditempa ribuan tahun ini. Kekuatannya bangkit total. Lahir bukan dari cowok culun masa lalu, tapi dari dewa kehancuran yang udah ambil alih dirinya. Dan disinilah kita. Siap-siap aja, kalian bakal saksiin kiamat Rune Azura ngehancurin bumi ini. Sini kumpul cuy, bareng gue, kita lihat penderitaan ekstrim yang ngerubah jiwa raganya jadi senjata pemusnah massal. Teriakan masa lalunya yang kelam sekarang meledak dari tubuhnya, beneran haus akan balas dendam brutal. Cuma pakai satu raungan menggelegar. Dia hancurin penjara itu sampai lebur total. Karakter utama kita ngeliatin tangannya dan sadar kutukan yang dulu dia takuti sekarang malah jadi senjata paling overpower di semesta. Plot twist gila, rahasia kuno dari rune itu akhirnya terbongkar. Dia nggak cuma bikin hancur, tapi bisa ngendaliin kehancuran itu sendiri. Satu tekad mematikan menembus amarahnya saat dia kembali ke dunia setelah 1000 tahun. Kekuatan murninya bikin tanah retak setiap dia melangkah, persis kayak dewa yang turun ke bumi. Seandainya aja kekuatan gila ini dia punya waktu, itu semua orang yang dia sayang pasti masih hidup. Cowok baik hati itu udah mati, digantiin iblis berdarah dingin yang senyumannya cuma janjikan dunia penuh penderitaan. Kebebasan pertamanya langsung disambut monster penjaga raksasa, sebuah usaha menyedihkan buat nahan kekuatan setingkat dewa ini. Tapi lawan orang yang ditempa 1000 tahun di api neraka, monster kuno ini mah cuma debu. Tengkoraknya langsung hancur lebur cuma pakai satu pukulan, meremehkan pameran kekuatan absolut yang beneran kelewat gampang. Dia melayang di atas pembantaian, kayak dewa kematian menikmati rasa pertama dari kehancuran yang bakal dia bawa. Tubuhnya yang udah bukan manusia ini beneran jadi wadah sempurna buat pemusnahan massal. Kemampuan baru yang gila akhirnya bangkit. Tinju pemusnah sarung tangan yang bisa ngilangin apapun dari eksistensi. Dia nggak ngarahin kekuatan ini ke musuh biasa, tapi langsung ke langit. Deklarasi perang brutal lawan para dewa.
Senyum ngeri muncul di wajahnya saat dia bersiap ngelepasin penderitaan 1000 tahun cuma dalam satu serangan maut. Tahan napas kalian karena sebentar lagi dunia bakal menyaksikan tembakan kehancuran murni meropek. Langit jadi dua dan balas dendamnya resmi dimulai. Dia melangkah ke dunia yang kelihatannya damai. Gak ada yang sadar kalau dewa pembalasan dendam lagi jalan di antara mereka. Tapi yang pertama menyambutnya malah bau kekejaman manusia. Racun familiar di dunia yang udah nggak dia kenali lagi. Bandit kocak ini nggak tahu mereka mau ngerampok iblis yang udah naklukin 1000 tahun neraka. Pertanyaan pertamanya bukan soal harta, tapi kebenaran yang bakal hancurin persepsinya soal realitas. Jawaban ngeledek dari bandit itu ngungkapin tanggal yang bikin jiwanya langsung beku seketika. Hitungan mengerikan berputar di kepalanya. Semua angka ini jelas ngelanggar hukum waktu dan ruang. Senyum sombong bos bandit itu jadi kesalahan terakhir yang bakal dia lakuin di plot twist paling mind-blowing ini. Kalian mikir hal yang sama kan? 1000 tahun siksanya ternyata cuma 5 tahun di dunia nyata. Musuhnya baru 5 tahun ngerayain kemenangan. Sementara dia punya 1000 tahun buat ngerencanain kematian mereka. Kebingungan bandit langsung berubah jadi teror saat sadar cowok di depan mereka bukan manusia biasa. Di matanya, cahaya merah janji balas dendam 1000 tahun akhirnya menyala tajam. Serangan pertamanya jelas bukan sekedar peringatan. Ini vonis mati dari amarah ratusan tahun. Senjata cupu mereka hancur saat nabrak tubuh yang ditempa jadi senjata pembalasan dendam absolut. Dia gerak kayak hantu kematian di setiap langkah. Simfoni kehancuran brutal tanpa ada ampun. Ini bukan pertarungan woi, ini panen brutal. Dan jiwa mereka cuma yang pertama dari banyak yang bakal dia cabut. Tanah langsung diwarnai bukti mutlak kalau sisi kemanusiaannya udah mati sejak lama di dalam penjara abadi itu. Cuma satu orang disisain hidup. Bukan karena kasihan ya, tapi dewa kehancuran ini butuh satu informan. Dia nyamperin survivor terakhir itu aura mengerikannya langsung nelan habis semua sisa keberanian si bandit. Satu tuntutan, ngeri dibuat pilih kasih info atau disiksa abadi. Peta dunia emang udah berubah, tapi bau para musuhnya tetap terukir jelas di jiwanya. Misi balas dendamnya sekarang udah punya nama dan lokasi. Merubah amarahnya jadi tombak mematikan. Satu kerajaan teridentifikasi sebagai jantung konspirasi busuk ini, tempat yang bakal jadi saksi dimulainya balas dendam kiamatnya. Kerajaan Zoe benteng melayang berkekuatan absolut, resmi jadi target nomor 1 sang dewa. Pasukan legendaris mereka cuma ladang mayat hidup yang nunggu giliran dibantai. Bahkan, monster paling ngeri punya mereka bakal belajar takut sama iblis asli yang akhirnya dilepas ke arah mereka. Terbongkar parah. Survivor itu konfirmasi kalau dalang dibalik semua ini adalah penyihir dari keluarga kerajaan Zoe itu sendiri. Pengakuan putus asa si bandit ngehubungin misteri pembantaian 5 tahun lalu sekaligus nyegel nasib kerajaannya. Dia maksa minta semua detailnya, ngulitin satu persatu konspirasi busuk yang udah ngerebut seluruh dunia dari tangannya. Flashback ngungkapin momen perintah turun buat hancurin rumah dan semua orang yang disayangnya. Kepingan puzzle yang paling bikin hancur hati akhirnya terpasang. Paham kan sekarang perasaan dia? Misinya cuma nyari orang dan meratakan desa. Sekarang dia tahu, kebahagiaannya lah alasan mereka semua mati. Sini kumpul, kita dengerin pengakuan gila ini. Pembantaian itu ternyata cuma kerjaan bayaran tinggi dari penyihir Zoe. Tanpa rasa bersalah, dia ngaku udah bakar habis seluruh desa. Nganggap itu cuma rutinitas biasa buat kelompok bandit. Yang bikin mual dia malah ketawa pas cerita betapa susahnya bakar mayat orang tak bersalah. Penyihir itu bayar mereka gede banget. Sebelum menghilang, nyuruh mereka buat ngilangin jejak pembantaian brutal itu. Satu pertanyaan super dingin motong pengakuan tadi. Pertanyaan yang bakal nentuin nasib tragis pria ini untuk selamanya. Jawaban santai si bandit jadi pemicu yang langsung ngebakar amarah 1000 tahun yang udah ditahan-tahan. Terus dia bikin kesalahan fatal, bilang kalau mayat perempuan itu cuma sekedar numpuk di api. Parah. Dia ngehina kenangan cewek itu tanpa sadar. Padahal dia lagi ngomong sama dewa balas dendam soal ratunya. Wajah keluarganya dan ejekan bandit itu terlintas di pikirannya. Masing-masing jadi janji rasa sakit yang bakal dia balas. Ketakutan si bandit beneran pecah pas dia akhirnya sadar kalau pria di depannya ini ada di hari kejadian.
Satu pengakuan bodoh ini baru aja nandatanganin surat kematian buat seluruh organisasinya, yaitu Markas Rahasia Gunung Deje. Pemandangan markas mereka ngebongkar fakta yang lebih gila. Mereka bukan cuma bandik biasa, tapi juga sindikat penjual manusia. Monster-monster ini bahkan tega ngejual anak-anak ke kejaman tanpa batas yang bikin kehancuran brutal mereka makin gak terhindarkan. Jangan kedip dulu ya, suara kekejaman harian mereka bakal dibungkam sama kiamat pembantaian yang baru aja tiba di markas ini. Sebuah paket mengerikan sampai ke para penjaga. Kepala putus dari pria yang baru aja ngaku semuanya. Dia nggak pakai ketuk pintu. Dia langsung ngedobrak pintunya sampai hancur. Pembantaian massal oleh satu orang baru aja dimulai. Badai balas dendam murni langsung dilepasin gitu aja. Ngubah markas itu jadi rumah jagal cuma dalam hitungan detik. Tantangan pertama muncul cowok berotot pakai topeng yang dengan bodohnya mikir kekuatannya bisa nahan amarah dewa. Teriakan perang musuhnya cuma dibalas sama tatapan dingin janji dari 1000 tahun kekerasan brutal yang udah disempurnakan. Dia ngeluarin badai pukulan, tiap tinjunya bawa beban penderitaan dan amarah berabad-abad. Tubuh si pria berotot hancur total. Akhir ngenes buat orang yang berani ngalangin pembalasan dendam. Cuma pakai 2 kata, dia langsung ngasih hukuman mati. Mata merahnya yang nyala jadi hal terakhir yang dilihat korbannya. Satu ledakan kekuatan penuh menghancurkan isi gedung. Cuma secuil dari kekuatan aslinya. Sisa-sisa bandit di sana cuma bisa melongo nggak percaya. Otak mereka nggak nyampe buat mencerna level monster yang baru aja mereka hadapi. Dia muncul dari reruntuhan, bawa bukti pengkhianatan si informan. Auranya bikin seluruh gunung ini sesak napas. Ngelempar kepala itu kayak buang sampah. Dia ngasih tahu dengan jelas kalau ini bukan negosiasi, tapi interogasi terakhir. Tatapannya nyapu mereka layaknya predator buas, nentuin serangga mana yang bakal dia injak selanjutnya di jalan menuju sang bos. Percobaan intimidasi mereka yang menyedihkan dibalas sama aura dingin dari sosok yang udah lupa rasanya takut. Tiba-tiba sosok yang jauh lebih kuat muncul membungkam pasukannya pakai satu perintah. Gue yakin kalian kaget lihat ini. Bos bandit itu pengguna rune, sadar betul ada kekuatan kiamat di depannya. Bos itu manggil dia bukan sebagai orang yang selamat, tapi sebagai penyihir bener-bener salah nilai level dewa yang baru aja dia pancing. Dia langsung to the point, mastiin nama tentara bayaran yang ngatur kesepakatan buat ngebantai seluruh dunianya masa lalu. Kesombongan bos bandit jadi kesalahan fatal pertamanya. Mikir bisa ngendaliin negosiasi ini. Tawaran dingin pun dilempar. Sebutin namanya, dan dia mungkin bakal ngelepasin mereka. Jelas itu kebohongan yang dibungkus sama janji kehancuran mutlak. Senyum meledek si bos jadi momen kepedean terakhir di sisa hidupnya yang menyedihkan. Secara mengejutkan, dia ngeluarin serangan mendadak. Lebih milih mati daripada ngasih informasi. Dia ngasih jawaban aslinya. Satu-satunya yang bakal diajak ngobrol cuma mayat dari penyihir muda di depannya ini. Ledakan energi mematikan dilepas buat ngakhirin pertarungan sebelum dimulai sebuah usaha super menyedihkan buat ngehapus eksistensi dewa. Seluruh markas langsung ketelan cahaya silau, jadi bukti seberapa ngerinya kekuatan asli si Raja Bandit ini. Kejutan lagi coy. Si bos sadar dan ngungkapin kalau dia bisa ngerasain niat membunuh ribuan tahun yang sembunyi di balik wajah tenangnya. Dia ngamuk ngeluarin kekuatan terkutuknya. Rune pedang ngubah tubuhnya jadi senjata hidup dari baja yang tajam banget. Serangan pertama masuk dan selama 1 detik yang sangat menegangkan. Dewa balas dendam kita kelihatan udah tumbang beneran. Tapi dari debu reruntuhan, 2 mata merah menyala bawa cahaya dari neraka 1000 tahun. Raja Bandit malah maju kayak orang bodoh lari menuju eksekusinya sendiri. Nggak sadar kalau permainannya udah kelar. Ini momen paling ngenes pas dia sadar penyihir yang dia lawan bukan cuma kuat doang. Dia ini spesies monster yang beda level. Gila kan? Dari sini kita belajar jangan pernah ngeremehin amarah 1000 tahun yang nabrak kesombongan manusia. Senyum sombong si bandit langsung hancur lebur, ganti jadi raut muka syok dan kesakitan parah. Sini kumpul bareng gue, kita tonton gimana dia sadar kalau lu nggak bisa nyakitin orang yang jiwanya udah hangus ribuan tahun. Si Raja Abal-Abal itu langsung terbang, melayang. Badannya remuk kena kekuatan yang benar-benar di luar nalar.
Otaknya ngeblank saat sadar beda kekuatan mereka tuh jauh banget. Demi bertahan hidup, dia nekat ngeluarin seluruh kekuatan gila dari pedang runenya. Rasa frustrasinya meledak-ledak, nunjukin ketakutan murni dari cowok yang sadar ajal udah di depan mata. Hujan badai ribuan pedang sihir pun turun. Serangan brutal yang dirancang buat nyayat-nyayat apapun yang masih hidup. Dia teriak, udah muak main-main bacotan. Terakhir yang super miris dari orang yang sebenarnya udah mati. Serangannya nabrak dengan kekuatan luar biasa gila. Dan si Raja Bandit langsung sombong, ngerasa pasti menang mutlak. Sang dewa kehancuran cuma berdiri tertusuk ratusan pedang. Badannya penuh luka super horor. Tapi gila, dia malah santai maju selangkah ke depan. Semua pedang, luka, dan rasa sakit itu sama sekali nggak ada artinya buat dia. Akal sehat si bandit langsung hancur lebur otaknya, nggak sanggup nerima pemandangan mustahil ini. Dia teriak ketakutan, nanyain satu hal yang bikin nasibnya tamat. Lu nggak kenal rasa sakit ya? Sebuah pencerahan mengerikan muncul setelah 1000 tahun di neraka. Rasa sakit ini cuma kayak digelitik doang. Sambil senyum, nyeremin dia bongkar fakta yang bikin merinding. Jinian mah nggak bisa disebut rasa sakit. Kewarasan Raja Panjit Ambyar, dia ngeluarin serangan nekat terakhir dari rasa takut dan amarah murni. Dia ngubah seluruh tubuhnya jadi badai pedang berlistrik. Sebuah jurus maut yang diciptain buat nebas para dewa. Perhatiin baik-baik ya, ini bukan serangan biasa. Tapi ledakan bunuh diri super nekat demi satu-satunya peluang selamat. Teriakannya menggema di seluruh gunung. Yakin banget nggak bakal ada makhluk hidup yang sanggup nahan kekuatan segila ini. Rahasia gila terbongkar. Dia bisa motong sarafnya sendiri, bikin semua rasa sakit fisik hilang nggak berbekas. Dia ngeliat jurus pamungkas si raja itu dan langsung ngeremehin cuma pakai satu kata. Nyelekip. Cetek banget. Terus dia mutusin buat nunjukin ke manusia cupu ini gimana wujud penderitaan yang asli. Kilas balik horor nampilin neraka yang dia lewatin. Lautan roh menjerit tanpa henti, dimensi penuh siksaan mutlak. Serangan bandit tadi cuma kayak lilin dibanding neraka 1000 tahun yang ngebentuk monster ini. Ini udah bukan pertarungan lagi, men. Ini tuh dewa yang lagi ngajarin serangga arti keputusasaan paling nyata. Dia nyambut badai ribuan pedang itu bukan pakai pelindung, tapi murni lewat satu pukulan keras ke depan. Gila kan kalian, pukulan itu isinya amarah padat. Dari ratusan ribu hari penyiksaan mental tanpa henti. Plot twist parah. Pukulannya nggak cuma nangkis serangan itu. Pukulan ini beneran ngehancurin dan ngehapus eksistensinya sampai tak tersisa. Badan si Raja Bandit hancur lebur. Tapi yang lebih parah lagi, mentalnya beneran patah, nggak bisa diobatin. Sambil gemeteran ketakutan, dia cuma bisa ngelihat pancaran energi pemusnah murni meledak dari titik benturan tadi. Satu area pegunungan sampai kebelah jadi dua gara-gara kekuatan gila yang gak seharusnya ada di dunia manusia ini. Pertarungannya kelar dan dewa pembalasan dendam kita berdiri tanpa lecet sedikit pun dari serangan yang bisa ngeratain gunung. Badannya yang penuh jahitan itu jadi bukti ngeri kalau dia cuma bertahan hidup pakai tekad baja murni tanpa campuran apapun. Dia ngehambusin debu kotoran, menatap lokasi yang udah hancur total, gara-gara ulahnya yang bahkan nggak pakai tenaga. Pas noleh ke sisa bandit yang kaku, matanya yang nyala merah ngasih pertanyaan tanpa perlu diucapin. Fakta mengerikan mulai nyadarin mereka. Raja kebanggaan yang katanya tak terkalahkan, ternyata cuma pemanasan sebelum mereka dieksekusi mati. Semua bandit langsung membeku kaku kena aura yang super mencekik. Sampai rasanya udara di sekitar pun pengen mereka mati. Matahari mulai terbit, nyorotin cahaya emas yang indah banget ke seluruh area markas persembunyian gunung itu. Tapi cahaya itu malah nunjukin pemandangan sadis. Seluruh benteng udah berubah jadi kuburan berdarah yang super sunyi. Di tengah pembantaian, ada satu cowok dibiarin hidup berlutut dan hancur mentalnya buat ngasih kepingan teka-teki terakhir. Akhirnya dia dapat juga nama dan lokasi terbaru tentara bayaran yang ngancurin dunianya. Satu-satunya yang selamat memohon ampun, dengan miris masih ngarepin janji palsu soal pengampunan. Senyum nyeremin sampai rahangnya mau robek muncul di wajahnya pas ngasih tahu kalau janji ampunan tadi cuma lelucon jahat. Gak mungkin lah. Dia ngasih pelajaran brutal terakhir buat orang yang ngusik dia. Gak ada ampunan,
cuma ada pembalasan dendam. Aksi balas dendam terakhirnya adalah jadi hakim juri sekaligus algojo buat satu manusia terakhir yang masih hidup ini. Pertanyaan ngeri menggema di otak korban yang selamat, ngingetin soal tawa yang diam-diam jadi tanda tangannya menjemput maut. Tapi amarah buta sekarang berubah jadi strategi dingin yang matang. Dia tahu nyerang kerajaan secara langsung tuh murni kebodohan absolut. Dia butuh kepastian mutlak, janji bakal ngeburu tentara bayaran Queserique. Dan dengar kebenarannya langsung dari mulut orangnya. Di momen sedih yang jarang-jarang terjadi ini, dia ngebisikin janji ke arwah keluarganya, memohon supaya mereka sabar nunggu keadilan darinya. Jadi gimana nih menurut kalian? Kado monumen super horor ini pasti bakal jadi peringatan brutal buat siapa aja yang berani cari gara-gara. Sini ngumpul bareng gue lihat nih, adegan gila dia bikin salib gede banget pakai tumpukan mayat bandit. Monumen kematian ini berdiri estetik di bawah cahaya bulan. Kayak deklarasi perang brutal dari dewa balas dendam. Habis itu dia santuy balik badan. Janjinya menggema di udara. Kata dia sih, ini baru pemanasan buat aksi balas dendam mereka. Satu percikan api dilempar bukan buat bakar. Buktinya, tapi jadi tanda mulainya babak baru yang jauh lebih berdarah. Bawa beban dendam 1000 tahun di hatinya. Cowok kita ini mulai berburu kayak hantu pencabut nyawa yang jalan keliling kota. Destinasi pertamanya itu Kerajaan Nortia alias Sarang Ular. Di sini, dia bakal nyari dalang pertama dari konspirasi busuk ini. Dia nyampe di kota pelabuhan super rame, tempat orang pada happy. Tanpa sadar, ada kiamat berjalan lagi nongkrong di sana. Pencariannya dimulai dari Jalan Guild, area gelap tempat kumpulnya preman dan pembunuh bayaran. Targetnya pasti banget ninggalin jejak di sini. Cara interogasinya tuh simpel tapi ngeri. Nyulap obrolan gang sempit jadi ajang pembantaian sepihak. Nyawa si bos preman ditarik ulur sama dia. Auranya nyekik banget. Maksa si bos nyebutin satu nama buat nemuin mangsanya. Info baru pun dapat setelah digebukin. Cewek bernama Anna Dalton jadi kunci penting buat nemuin tentara bayaran incarannya. Dia berdiri keren di atas tumpukan kroco yang berani ngelawan. Ini bukti nyata kalau dia udah kasih kesempatan ngobrol baik-baik sebelumnya. Ninggalin jejak mayat di gang, doi santuy pergi bawa info penting. Melenggang ilang kayak hantu yang nyatu lagi sama keramaian. Perburuan makin gila cuy. Telat sedetik aja, berarti dia ngasih kesempatan musuhnya buat napas lega. Perhatiin baik-baik sini, ceritanya mendadak flashback ke kejadian super kacau yang baru aja terjadi kemarin. Boom, kekuatannya sendiri tiba-tiba meledak liar, kayak gunung berapi energi kacau yang nggak bisa dikendaliin. Ini bukan serangan musuh loh, tapi sistemnya error parah. Tubuhnya sendiri jadi pusat ledakan bencana sihir yang brutal. Fakta ngeri langsung nampar dia setelah 1000 tahun aman. Sekarang kekuatan sihirnya beneran ngamuk nggak karuan. Rahasia besar dunia akhirnya kebongkar. Sihir itu partikel universal kekuatan tak kasat mata yang ngatur semua energi. Penyihir itu orang yang bisa pakai kekuatan ini lewat rune ngebentuk jurus dewa yang bisa ngancurin dunia. Tapi bayarannya mahal banget bos. Tubuh penyihir tuh cuma wadah rapuh doang buat nampung energi kosmik ini. Kelemahan fatal pun kelihatan. Kalau sihirnya lepas kendali, tubuh si penyihir bakal meledak, hancur dari dalam. Dia panik nyoba nyekel energi gila yang meropek tubuhnya perang mati-matian ngelawan jiwanya sendiri. Buset dah. Dia mulai hilang kendali dan dewa dendam ini nyaris musnah gara-gara kekuatannya sendiri yang lunjak. Sang dewa sampai berlutut lemes. Bukan kalah dari musuh, tapi kena karma pemberontakan fatal dari kekuatannya sendiri. Untungnya ledakan dalam tubuh bisa ditahan dikit. Jadi pengingat ngeri kalau senjata terbaiknya itu juga ancaman paling bahaya. Dengan terpaksa, doi harus nyegel jurus andalan yang udah dilatih 1000 tahun. Bikin dia jadi gampang banget diserang. Kalian nangkep kan ngerinya? Kalau maksa pakai sihir, tubuhnya bakal jadi bensin buat ancurin dirinya sendiri dari dalam. Acara nyari jawaban langsung dicegat sama preman raksasa berotot gede. Otot doang digedein buat ngalangin balas dendam. Si raksasa kocak ini sok ngancem cowok yang udah pernah naklukin neraka sungguhan. Sama sekali nggak sadar dewa lagi berdiri di depannya. Asli, ngakak. Si penjaga malah keceplosan sebut nama incerannya Anna Dalton.
Senyum kalem tapi super nyeremin langsung muncul di wajah si bos. Kayak janji hening sebelum badai super brutal mulai ngamuk ntar. Mata merahnya langsung nyala, bawa emosi 1000 tahun. Si penjaga baru aja ngasih tahu mangsanya cuma jarak beberapa meter doang. Satu tonjokan maut dilempar jadi bukti nyata kalau tanpa sihir pun cowok ini udah kayak bom nuklir berjalan. Muka songgong si penjaga langsung hilang dihantam pukulan brutal yang hampir bikin tengkoraknya jebol ke dalam. Santuy ngelangkahin badan yang pingsan tanpa nengok 2 kali. Dia masuk dan fokusnya cuma satu, ngunci target utamanya. Doi masuk ke pemandian mewah super elit. Sarang korupsi ini bakal berubah jadi ruang interogasi penuh darah bentar lagi. Pasukan elit Anna Dalton sok jago ngedang dia. Nggak tahu aja mereka itu pertahanan terakhir ngelawan monster berwujud manusia. Suara dinginnya mecah keheningan nuntut satu hal. Dia nyebut nama dalang yang ikut campur ngancurin dunianya di masa lalu. Dari balik uap panas muncul satu sosok. Suaranya songong abis, ala orang kaya yang ngerasa nggak bisa disentuh hukum. Muka kaget pasukan elit itu udah cukup jadi bukti kuat. Dia beneran nyemplung ke sarang konspirasi. Plot twist gila, si cewek ngaku sebagai Anna Dalton dan langsung ngasih perintah sadis. Robek mulutnya. Sampai sini kita sepakat kan? Identitas aslinya kebongkar. Dia ini ratu broker informasi terkuat di dunia bawah tanah. Penjaganya jelas bukan kroco sembarangan, bro. Sini kumpul bareng gue. Kita lihat energi iblis jahat meledak dari tubuh mereka mengubah udaranya. Transformasi super ngeri baru dimulai. Wujud manusia, mereka pelan-pelan berubah jadi makhluk mimpi buruk. Gila banget. Mereka bukan cuma penyihir biasa, mereka ini siluman beneran. Tubuh mereka meledak jadi monster iblis ganas. Cewek ini nggak pakai penjaga biasa. Dia punya sekawanan serigala iblis bermata 3 super seram yang siap buat merobek-robek karakter utama kita. Monster-monster itu loncat maju membawa gelombang cakar dan gigi buat melahap musuh manapun. Tapi dia nggak takut sama sekali, cuma kelihatan kesel. Seolah siluman iblis ini cuma buang-buang waktunya yang berharga. Dia membalas amukan buas mereka pakai dominasi fisik yang benar-benar gila. Tinjunya mendarat sekuat peluru meriam. Walau sihirnya masih disegel, kekuatan fisiknya beneran nggak masuk akal. Langsung menghancurkan tulang rusuk si monster cuma dengan satu pukulan sepele. Dia langsung ngeluarin jurus baru yang bikin shock. Niat membunuhnya berubah jadi badai proyektil bayangan tajam. Terus di tengah pertarungan, dia tiba-tiba sadar akan satu hal yang bikin merinding. Detail ngeri yang nyambung sama masa lalunya. Nah, perhatikan baik-baik sini kawan. Dia ngenalin banget energi iblis mereka. Ini bukan sekedar monster biasa. Mereka berasal dari klan yang persis sama yang membantai keluarganya 5 tahun lalu. Pertarungan seakan berhenti, tapi perang di dalam jiwanya meledak hebat bersama api kebencian ribuan tahun yang kembali ditemukan. Seluruh tubuhnya berteriak menuntut balas dendam. Ini tuh sangat personal banget sampai mengancam mau merobek paksa kekuatan besarnya yang disegel. Tubuhnya bergetar bukan karena rasa sakit, tapi gara-gara amarah luar biasa dari seorang dewa yang baru saja menemukan hantu dari masa lalunya. Raungan mengerikan keluar dari mulutnya. Sebuah suara yang gak cuma menjanjikan kematian, tapi kehancuran jiwa yang paling mutlak dan sangat mematikan. Sisa monster itu langsung ragu-ragu, mendadak sadar kalau mereka itu sekarang bukan lagi sang pemangsa di ruangan ini. Dia mutusin kalau ini bukan lagi interogasi biasa. Ini pengorbanan dan nyawa mereka jadi sesajen buat keluarga yang hilang, lewat gerakan mematikan. Dia ngalirin niat membunuhnya langsung ke dagingnya sendiri. Mengubah tubuhnya beneran jadi sebuah kutukan hidup yang berjalan. Serangan pertamanya bukan pukulan. Itu adalah hukuman mati yang menghapus salah satu iblis dari keberadaan, cuma lewat satu sentuhan sepele aja. Wajah sombong Anna Dalton langsung hilang sepenuhnya, diganti sama kengerian saat sadar dia udah bikin kesalahan fatal yang menghancurkan dunia. Dia bergerak kayak hantu pembalasan dendam. Setiap langkahnya adalah hitungan mundur menuju pemusnahan total dan mutlak bagi para pembunuh keluarganya. Makhluk kedua dihancurkan bukan pakai kekuatan murni, tapi gara-gara beratnya rasa duka berusia ribuan tahun yang bikin sesek napas banget. Tangannya berubah jadi cakar balas dendam murni yang merobek-robek daging iblis itu seolah-olah mereka cuma kertas tipis yang gak berharga. Lo dan gue pasti sama-sama merinding lihat ini.
Kekuatan baru lahir dari amarahnya, ropekan jiwa, jurus yang langsung menyerang roh musuh. Sisa iblis yang ada nggak cuma mati, jiwa mereka ditarik dengan sadis. Teriakan mereka menggema di dimensi yang nggak bisa didengar siapapun. Dalam hitungan detik, ruangannya sepi. Penjaga monster itu hancur, menyisakan energi gelap yang memudar. Dia berdiri di atas sisa-sisa mereka, sang dewa kematian, dengan mata merah menyala yang sekarang terkunci rapat pada target aslinya. Udaranya mendadak berubah sangat dingin ketika dia mulai mengambil satu langkah pasti menuju ke arah si pialang informasi itu. Setiap pijakan kakinya bagai gempa bumi di jiwanya. Anna Dalton langsung lumpuh ketakutan luar biasa sampai dia nggak bisa teriak. Dia itu ratu yang lagi menatap kiamat yang baru saja dia panggil sendiri. Satu pertanyaan mengerikan melayang di udara. Nggak diucapkan, tapi bisa dirasakan. Seberapa banyak lagi yang kamu tahu soal hari itu? Dia angkat tangan bukan buat mukul, tapi nawarin pilihan antara pengakuan cepat atau penderitaan abadi yang nggak terbayangkan sakitnya. Pikirannya berpacu mencoba mencari jalan keluar dari makhluk yang melanggar setiap hukum alam yang pernah dia tahu. Waktunya plot twist. Cewek itu ngebocorin kalau Kasorake bukan sekedar tentara bayaran biasa. Dia ternyata anggota petinggi dari klan iblis yang sama. Seluruh konspirasinya akhirnya terbongkar luas. Pembantaian itu bukan kerjaan acak. Itu adalah pembunuhan yang sudah ditargetkan oleh musuh kuno keluarganya. Kilas balik menyedihkan menghantamnya. Sebuah ingatan masa kecil saat orang tuanya memperingatkan tentang klan Bulan Darah yang memburu garis keturunan mereka. Pencariannya buat balas dendam ke satu kerajaan kini udah berubah jadi deklarasi perang melawan seluruh ras iblis yang sembunyi di balik bayangan. Dalam upaya putus asa buat selamat, cewek itu nawarin dia sebuah kesepakatan manis. Lokasi targetnya ditukar dengan nyawanya sendiri. Dia mengungkap kebenaran yang bikin kaget banget. Quest Rike dijadwalkan bakal tiba di kota ini besok. Perburuan yang dia pikir bakal makan waktu berbulan-bulan, sekarang malah dipersingkat jadi cuma 1 hari aja. Dan pertarungan terakhirnya nggak bisa dihindari lagi. Dia setuju sama syaratnya. Tapi senyum dinginnya menjanjikan kalau kelangsungan hidupnya itu nasib yang jauh lebih buruk dari kematian. Wah, gila. Pas dia mau berbalik pergi, ini nih bocoran terakhir yang harus lu tunggu. Kosarak ternyata nggak datang sendirian. Dia membawa sosok dalang sesungguhnya yang dulunya ngasih perintah awal pembantaian. Balas dendam kiamatnya ditunda dulu selama 24 jam. Maksa dia berbaur sama serangga yang dia benci. Sang dewa pembalasan terpaksa mikirin masalah baru yang bikin harga dirinya jatuh. Dia beneran kere abis. Dia nginget lagi kekuatan menakutkan pialang informasi itu. Sini kumpul, kita bakal saksiin gimana otot doang nggak cukup buat bongkar rahasia. Fakta menamparnya keras. Musuhnya terlalu overpower buat dilawan langsung. Apalagi pas sihirnya lagi disegel gini. Tapi takdir emang kocak. Tiba-tiba datang klien misterius bawa misi aneh buat cowok kerocok. Instingnya langsung bilang, ini jelas bukan kebetulan doang. Niat aslinya tuh teka-teki yang bikin dia penasaran. Terus, bam, ketua guild nunjuk langsung ke arahnya. Sang dewa kehancuran sekarang resmi jadi kroco sewaan. Asli, ngakak. Klien putus asa, ketemu, kiamat berjalan. Berdua tatap-tatapan, sama-sama nggak tahu identitas asli masing-masing. Kocak banget kan? Cewek itu buka tudungnya, pamerin wajah yang nyimpen rahasia super bahaya lebih dari yang dia kira. Permintaannya sinting banget, bos. Minta dia tanggung jawab buat 1 malam yang pastinya bakal bawa sial. Dewa dendam kita sampai kicep. Bukan karena diancam, tapi gara-gara tawaran kerja paling konyol selama 1000 tahun dia hidup. Langsung ditolak mentah-mentah dong. Gak ada waktu ngurusin drama manusia pas musuh bebuyutannya bakal datang besok. Pas dia mau cabut, si cewek panik parah dan coba jelasin betapa bahayanya misi asli ini. Nah, perhatiin baik-baik. Permohonannya ditolak mentah-mentah karena dia emang udah males jadi pelindung. Tapi tunggu dulu. Bayaran buat semalam itu 1000 koin emas. Gila, duit segitu bisa buat modal perang. Dia langsung diam, 1000 bahasa. Duit segaban gitu jelas bukan buat ngawal doang. Ini mah misi bunuh diri. Makanya dia nolak veteran. Maksa milih kroco nunjukin satu fakta ngeri. Cewek ini butuh tumbal yang rela mati. Tiba-tiba preman nyolot mau rebut kerjaan itu. Dia nggak sadar lagi nantangin monster berkedok manusia biasa.
Kesombongan si preman malah jadi bumerang. Pede banget ngancem cewek yang sebenarnya cuma umpan buat makhluk mengerikan. Suara dingin memecah keheningan setajam pisau yang siap nebas sampah masyarakat dengan dendam ribuan tahun. Dia turun tangan, bukan sok pahlawan, tapi misi cuan gede beresiko tinggi ini udah resmi jadi miliknya. Matanya nyala, penuh amarah, ngeklaim cewek itu bosnya dan siap bikin si preman bonyok. Pindah ke mimpi buruk. Pembantaian gila-gilaan terjadi, nunjukin seberapa ngerinya misi pengawalan ini. Ini mah bukan serangan acak biasa. Ini pembantaian terencana yang mirip banget sama tragedi yang hancurin hidupnya dulu. Nggak mungkin kan? Para pembunuh ngebocorin target selanjutnya adalah putri keluarga Leon, cewek yang baru aja nyewa dia tadi. Bos monster ini ternyata iblis tulen, dan dia lagi nyiapin pasukan elit buat berburu malam ini juga. Pamer kekuatan yang sadis parah, jamin korban bakal ngerasain nasib lebih buruk dari kematian. Rencananya mulai jalan. Hitung mundur penculikan dimulai, dan dia tanpa sadar bakal jadi penghalang terbesar mereka. Kalian ngerasain tegangnya kan? Dalang aslinya muncul, iblis super jahat yang bunuh anak buahnya sendiri cuma buat iseng. Iblis lain langsung kelihatan cupu. Dia ngincer bos cewek kita. Raja iblis ini mau bedah korbannya dan pamerin badannya jadi pajangan. Langit merah darah nasih tanda perburuan dimulai. Bakal ada pembantaian brutal bentar lagi, siap-siap aja. Dikasih lihat dikit doang, iblis ini santai, narik lidah anak buahnya cuma gara-gara salah sepele. Balik ke masa sekarang, majikan barunya udah megap-megap kena aura ngeri dari cowok yang baru disewanya. Tangannya ngepal, nahan amarah ribuan tahun. Bukan buat si cewek, tapi buat preman yang berani ngalangin jalannya. Markas guild yang tadinya berisik langsung hening mencekam. Semua orang kaku ngelihat aksi gilanya bagusan. Tapi koyennya malah ketakutan mual ngelihat pemandangan di depannya. Plot twist banget nih bro. Gimana nggak mual dia jadiin preman pingsan? Itu kursi manusia dong. Pamer dominasi yang bikin malu abis. Si cewek protes soal moral, tapi dicuekin total. Maklum, dewa emang udah lupa sama norma manusia. Kilas balik epic, nunjukin kebukan sepihak brutal yang bikin dia dapat kerjaan plus rasa hormat campur takut. Akhirnya kursi manusianya dilepas. Pesan soal siapa bos sebenarnya udah tersampaikan dengan sangat brutal dan mantap. Basa-basi selesai, dia langsung to the point, minta detail misi bunuh diri ini. Tujuan akhirnya kebongkar. Perbatasan super bahaya, tempat nyawa manusia dan monster saling bertarung setiap saat. Otaknya muter cepat, sadar kalau bayaran gila ini ngarah ke fakta pahit. Ini bukan pengawalan. Mata sang dewa kehancuran menyala, penuh perhitungan. Dia tahu cewek ini bangsawan buronan atau umpan mati. Alasan murahan soal ayahnya yang overprotective jelas ngehina kecerdasannya yang udah ribuan tahun. Perang mental diam-diam meledak di antara mereka berdua. Adu ego antara pembohong, putus asa, ngelawan pendeteksi kebohongan, berjalan. Coba ngancem batalin kontrak buat cari muka. Jadi gimana menurut kalian? Nancem predator buas yang udah nyium darah itu jelas kesalahan fatal banget. Dia mainin peran tentara bayaran yang sopan banget bikin cewek ini lengah. Padahal diem-diem dia lagi bongkar semua kebohongannya. Coba kalian bayangin ini. Kesepakatan udah deal, dan dua pion kita ini siap nabrak para raja neraka secara langsung. Mata merahnya itu nyala bahwa niat terselubung. Ini bukan sekedar kerjaan biasa. Dia sengaja masuk ke medan perang takdirnya sendiri. Si cewek beneran merinding lihat aura cowok ini. Baru nyadar kalau pemula yang dia sewa ternyata jauh lebih buas dari monster manapun. Mereka pun jalan menuju pegunungan Goso, surganya para pemburu. Sang dewa pembalasan jalan bareng buronan. Aliansi aneh yang kebentuk murni dari kebohongan dan rasa putus asa. Gerakannya tuh seefisien predator mematikan. Instingnya terus baca ancaman bahaya yang bahkan si cewek nggak bakal sanggup bayangin. Pertahanan si cewek sempat kendor dikit, mikir kalau perjalanan ini bakal aman sentosa. Tangannya langsung nahan langkah si cewek. Kasih sinyal bisu, kalau waktu santai mereka udah beneran abis sekarang juga. Satu perintah suruh diem, langsung bikin dia panik. Mereka udah nggak sendirian lagi di hutan ini. Firasat buruk muncul pas mana iblis yang familiar kecium. Para pemburu itu akhirnya datang juga, gila banget. Bayangan super cepat mendadak lompat dari pohon.
Serangan yang harusnya dicegah malah kejadian. Instingnya langsung teriak kasih peringatan keras. Hutan ini nggak kosong lagi, dan para pemburu udah benar-benar ngepung mereka berdua. Bayangan hitam turun dari atas serangan mematikan yang super cepat, niatnya mau bunuh sebelum dia sempat bereaksi sedikit pun. Dia langsung sadar sesuatu yang bikin kaget. Energi iblis ini persis kayak klan yang udah bantai keluarganya dulu. Tapi tiba-tiba musuh kelima muncul entah dari mana, nembakin energi mematikan yang silau banget langsung ke arah para pemburu. Tahan napas bentar karena plot twist ini gila. Mata cowok itu melotot kaget melihat musuh baru ini ternyata nggak nyincer dirinya sama sekali. Mereka malah serang para iblis yang ngejar kliennya. Perintah iblis itu langsung ngebuktiin ketakutan terburuknya. Mereka nyari putri keluarga Leon dan pengen dia hidup. Pemain baru yang super resmi masuk ke medan tempur. Pihak ketiga misterius yang kekuatannya bikin iblis mundur. Dia narik kliennya ke bayangan. Sang predator manfaatin kekacauan buat pantau pertarungan ini. Mata merahnya langsung nyala karena amarah dingin yang penuh perhitungan. Dia udah muak nunggu. Tim pembunuh baru turun dari langit dan sekarang target mereka jelas dia. Meskipun sihirnya lagi disegel rapat. Serangan pertamanya langsung hancurin formasi mereka dengan tenaga kuat yang mirip sambaran petir. Kliennya lengah sekejap dan satu pembunuh langsung mendekat buat nangkap dia. Gila beneran nih. Dia tangkis pedang sihir itu pakai tangan kosong. Daging jahitannya jauh lebih keras dari baja. Satu tendangan penghancur tulang bikin musuh terbang, ngasih pesan brutal ke yang lain. Sisa kekuatan segelnya meledak, nembus dada penyerang lain pakai amarah murni. Para pembunuh itu langsung kocar-kacir kayak daun kena badai. Gak siap ngadepin dewa yang baru aja mereka pancing. Pemburu yang sisa langsung beku ketakutan lihat unit elit mereka dihancurin pemula. Tangannya nyala ngeluarin energi gelap mengerikan pas dia ngasih kliennya satu-satunya aturan mutlak buat bisa bertahan hidup. Dia ngasih perintah mutlak yang bikin merinding mulai detik ini. Kalian pasti nyadar juga kan, 10.000 koin emas itu ternyata bukan buat sewa pengawal. Cewek ini dilarang menjauh dari punggungnya dan sadar satu kenyataan mengerikan. Uang itu buat ngelepasin monster. Dia nyamperin dua musuh terakhir. Pertanyaannya tuh beneran ejekan dingin yang penuh perhitungan. Kalian ini bandit ya? Ancaman sombong mereka jadi kesalahan terakhir yang pernah mereka buat. Mereka janji ngelepasin kalau dia ninggalin targetnya. Tapi gilanya malah dia yang nawarin kesepakatan balik. Bayar 1.000 koin emas dan dia bakal biarin mereka hidup. Penolakan mereka jadi sinyal. Waktu ngobrol udah habis, dan pembantaian asli siap dimulai. Gerakannya tuh mirip hantu pencabut nyawa. Tinjunya berubah jadi kilatan merah yang hancurin tulang dan mental lawan. Ini bukan pertarungan. Ini pameran dominasi mutlak yang mengerikan. Kayak dewa lagi mukulin serangga doang. Tangan jahitannya berubah jadi senjata hidup, nangkis serangan mematikan pakai tenaga brutal yang nggak masuk akal. Mata merahnya nyimpan pengalaman tempur ribuan tahun. Dia bisa baca semua gerakan mereka, bahkan sebelum mereka kepikiran. Tapi pembunuh terakhir ngungkapin rahasia gila. Matanya nyala, keluarin cahaya iblis pas dia ngelepasin kekuatan yang bukan level manusia lagi. Dia melesat maju pakai kecepatan gak wajar, siap ngeluarin kekuatannya. Kesalahan fatal pembunuh itu pun terungkap. Dia benar-benar ngeremehin dewa kehancuran yang lagi berdiri santai di depannya ini. Jadi pelajaran buat kita nih, kesombongan itu hukuman mati. Dia berani ngeremehin entitas yang paling ditakuti. Amarah ribuan tahun langsung meledak buat ngajarin orang bodoh ini apa itu rasa putus asa. Dia gerak kayak hantu di antara mereka. Serangan putus asa mereka bahkan gak dianggap sebagai ancaman sama sekali. Gelombang kejut mengerikan meledak pas kekuatan fisik murninya nabrak langsung sihir iblis tersembunyi milik mereka. Sini kumpul bre, kita bakal saksiin gimana tinju maut ini siap ngasih kiamat buat musuhnya. Gila banget rasanya. Dia ngelepasin satu pukulan brutal yang langsung nguapin serangan terakhir mereka sampai jadi debu. Cuma sisa cahaya merah ngeri dari musuhnya. Kayak kembang api kematian di tengah hutan yang sunyi senyap. Energinya meledak gila-gilaan, ngehapus bersih jejak para asasin itu tanpa sisa. Sekarang yang ada cuma kawah penuh darah. Bukti sadis dari pertarungan yang kelar sebelum dimulai. Pasukan elit. Buat dia sih cuma badut doang. Muka datarnya jauh lebih nyermin dari orang ngamuk.
Kliennya langsung kaku pas nyadar satu hal gila. Cowok yang dia sewa ini bukan manusia woi. Punya senjata setara nuklir rahasia gila bocor di pikirannya. Bapaknya pasti kegirangan banget kalau lihat kekuatan gila kayak gini nih. Instingnya nyala. Dia ngerasain aura iblis raksasa yang dari tadi ngintip dari bayangan. Dia langsung nantangin si pengecut itu ngasih undangan maut buat monster asli di hutan ini. Bos aslinya muncul. Raja Iblis ngeri yang kaget banget lihat bocah biasa punya kekuatan setara sama dia. Identitas asli si penjahat akhirnya kebongkar. Perhatiin baik-baik guys. Merkel, si ahli bedah gila ini nawarin pilihan ngeri. Serahin cewek itu dan dia ngasih kematian instan buat si bocah. Dewa balas dendam cuma ngasih satu jawaban pasti. Raja Iblis cuma pantas dapat deklarasi perang. Si Iblis langsung nembakin energi kiamat, niat banget pengen ngehapus orang yang berani ngelawan dia. Di depan kematian, dia malah santai nengok ke kliennya. Ada rencana gila di matanya. Akhirnya, dia bongkar kebohongan yang udah dia tahu, nyuruh cewek itu berhenti acting dan jujur sekarang. Muka si cewek langsung pucat panik. Kebohongannya baru aja hancur lebur di momen yang paling apes. Dia potong alasan recehnya, langsung nyekek dia, kayak predator yang udah males main-main. Plot twist, dia nggak niat ngelindungin cewek ini. Lu pasti nggak nyangka dia ngelempar cewek itu ke serangan iblis. Dia terbang melayang kayak boneka rusak, jadi tumbal manusia di tengah pertarungan dewa dan iblis. Jeritan sakit hatinya karena dikhianatin menggema di hutan pas dia terbang menuju ajalnya sendiri. Raja Iblis aja sampai cengok kehabisan kata-kata. Kaget banget lihat taktik bunuh diri yang gila ini. Tapi matanya nunjukin perhitungan jenius pengkhianatan ngeri ini, nyatanya cuma awal dari rencana gilanya. Dia mendarat skuad meteor tanpa lecet sedikit pun. Habis jadiin kliennya tameng manusia, ada jurang gede kebelah di tanah. Buktiin kalau dia nggak nangkis serangannya. Dia belokin serangannya. Jeritan ketakutan cewek itu langsung ketemu sama si iblis. Senyum kaget. Keduanya ngeri lihat cara mainnya dengan alasan beda. Dia santai nyuekin amarahnya, diamnya justru ngonfirmasi satu fakta sadis. Nyawanya sama sekali nggak penting. Raja Iblis nyadar kesalahan fatalnya. Ini bukan preman, tapi penyihir pro yang baca kekuatan kiamatnya sendiri. Plot twist banget. Dalam hatinya, dia mau nyebut cewek itu cuan, alasan satu-satunya dia masih dibiarin hidup. Pertarungan masih panas. Dia dengan santainya jalan nyamperin bosnya yang ketakutan nyuekin ancaman tingkat dewa di belakangnya. Satu perintah nyeremin bikin dia kicap. Jangan bawel, gua bakal lempar lu sekarang. Janjinya kalau cewek itu nggak bakal mati, malah jadi hal paling ngeri. Fix bakal makin disiksa nih. Dia ngelempengin cewek itu ke udara lagi, jadiin kliennya peluru hidup dalam strategi super gila. Raja Iblis beneran melongo. Gagal paham sama taktik bunuh diri gila dari musuhnya ini. Kejutan epik terjadi, dia bukan ninggalin cewek itu, tapi manfaatin momentum lemparan buat terbang ke atas. Nira mereka kabur, si iblis ngeluarin seluruh kekuatannya. Langkah yang justru masuk perangkap dewa kehancuran. Satu area hutan langsung musnah lebur. Pamer kekuatan yang leset, jauh dari target terbangnya. Dia melayang di atas kehancuran Phantom of Death, ngejek si raja dari langit. Serangan aslinya dimulai. Tinjunya nyala bawa amarah ribuan tahun. Kayak bintang merah yang siap jatuh ke arena tempur. Dia motong iblis itu di udara. Tubuh jahitannya bentrok sama kekuatan iblis ngasilin gelombang kiamat. Hujan pukulan sadis turun dari atas, tiap hantamannya cukup buat ngancurin gunung. Gerakannya beneran kilat banget. Angin topan kehancuran yang mustahil bisa dilacak sama si Raja Iblis. Pukulan terakhirnya masuk pakai tenaga nuklir taktis. Serangan telak yang harusnya langsung kelarin pertarungan ini. Dia mendarat sempurna di tengah keheningan. Hasil serangannya ngegantung di udara kayak vonis mati. Jadi gimana menurut kalian, guys? Plot twist Raja Iblisnya mulus tanpa lecet. Pukulan level dewanya nggak ngaruh sama sekali. Kalian wajib nonton ini MJ. Kita baru sadar dia nggak ngelawan fisik, tapi dinding gaib dengan kekuatan yang beneran gila. Janji sadis si iblis menggema di seluruh hutan. Sekarang fokusnya balik lagi ke mangsa malangnya yang lagi melayang di udara. Kekuatan asli si penjahat akhirnya keluar. Rune psikokinesis. Kemampuan curang yang ngasih dia pertahanan mutlak dengan cara memanipulasi realitas itu sendiri.
Dia meluncurkan serangan baru yang super mengerikan. Ledakan kinetik murni yang tujuannya buat ngehancurin organ dalam si MC. Sang dewa pembalasan sampai terpental jauh. Bener-bener kewalahan sama kekuatan yang bukan cuma nyerang tubuhnya, tapi juga merobek ruang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba cahaya biru terang meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang jauh beda dari sebelumnya. Nggak masuk akal. Dia nahan kekuatan gila itu cuma pakai satu tangan. Memancarkan energi asing yang bahkan si iblis aja nggak kenal. Matanya nyala bawa kekuatan baru yang mengerikan. Ngebongkar rahasia mematikan yang selama ini dia sembunyikan. Segel sihirnya sebentar lagi bakal jebol total. Ini bukan sihir biasa. Ini kekuatan mengerikan anti rune yang langsung melahap habis semua kemampuan manipulasi realitas milik si iblis. Di momen epik ini, dia balikin kekuatan si iblis. Bikin sang raja monster malah jadi kayak kuda tunggangan pribadinya. Dia ngelurin aura merah murninya, ngasih tanda kalau waktu buat bertahan udah kelar. Dan eksekusi mati akhirnya resmi dimulai. Tatapan matanya dingin banget, penuh amarah. Dia udah nemuin satu titik lemah fatal dari pertahanan sempurna milik si iblis. Tinjunya beradu sama pelindung gaib itu bukan buat dihancurin, tapi buat diisi paksa pakai energi mentah berusia ribuan tahun. Tahan napas kalian ini plot twistnya. Rune si iblis emang anti sihir, tapi pertahanannya rontok total ngadepin niat membunuh MC yang murni. Sang raja iblis nyerang balik pakai kekuatan penuh. Nggak sadar kalau dia lagi ngelawan dewa yang udah tahu persis cara ngebunuh dia. Ekspresinya bener-bener ngeremehin tingkat dewa. Sihir iblis tingkat tinggi ini di matanya cuma kayak trik sulap murahan. Bacotan sombong, si iblis itu kesalahan fatal ngerasa kekuatannya paling hebat. Padahal kelemahannya udah kebaca semua. Kesalahan paling bodoh terjadi saat si iblis nyoba ngerekrut satu-satunya entitas di alam semesta yang tujuan hidupnya cuma buat musnahin kaum mereka. Dia pura-pura ngikutin tawaran ampas si iblis, mancing monster itu makin dalam kejebakan yang dia bikin sendiri. Ejekan si iblis malah jadi bumerang, tanpa sengaja ngebongkar satu dosa yang bakal bikin dia menderita tanpa henti selamanya. Dua kata tentang desa itu langsung mancing ingatan berdarah yang nyalain lagi api neraka di masa lalu sang dewa. Si iblis dengan bangga ngakuin kekejaman yang ngancurin masa lalunya, ngubah pertarungan ini jadi ajang eksekusi mati yang sangat personal. Senyum mengerikan pelan-pelan muncul di wajahnya. Sebuah janji penderitaan luar biasa yang bahkan otak si iblis nggak akan sanggup ngebayanginnya. Kesalahan fatal monster itu makin parah. Dia ngira senyum sang predator itu cuma keserakahan tentara bayaran biasa. Dia langsung berhenti akting. Suaranya penuh rasa jijik yang dingin banget. Layaknya dewa yang kepaksa ngobrol sama seekor serangga kotor. Sepemikiran kan sama gue waktu main-main abis. Makhluk ampas ini resmi divonis nggak layak hidup lagi. Tubuhnya meledak ngeluarin aura merah yang penuh amarah. Kekuatannya melonjak gila-gilaan saat dia sumpah bakal nyopek si iblis perlahan dengan rasa sakit luar biasa. Raja iblis akhirnya ngerasain ketakutan murni. Baru sadar kalau orang yang dia ejek ternyata adalah wujud kekuatan penghakiman kuno yang beneran nyata. Dia ngeluarin badai serangan yang super brutal. Setiap pukulan diisi roh dendam dari semua nyawa yang pernah dihancurin si iblis. Jeritan gak percaya si iblis jadi bukti nyatanya. Domain tak tertembusnya mulai retak gara-gara beban berat dari kebencian murni yang super pekat. Dia gerak kayak hantu pembalasan dendam. Mata merahnya menyala, ngasih janji kehancuran mutlak tanpa ada sisa. Teknik baru yang bikin kaget, ngebentuk pusaran energi mentah bukan buat nembus perisainya, tapi buat menghapus itu selamanya dari realitas. Ledakan kiamat, cahaya merah jadi tanda kegagalan total dari pertahanan paling absolut milik si Raja Iblis. Dia ngehujani iblis itu pakai pukulan beruntun, ngancurin lapis demi lapis kekuatan manipulasi realitasnya. Dan pukulan terakhir pun akhirnya melayang. Pukulan yang isinya kemarahan padat dari seorang dewa yang baru aja diingetin soal pembantaian keluarganya di masa lalu. Wajah si iblis langsung melintir karena syok berat. Hukum di dunianya hancur berkeping-keping tepat di depan matanya sendiri. Gila banget tinjunya berhasil nembus pertahanan mutlak itu. Makhluk pertama dalam sejarah yang bisa nyentuh tubuh asli Raja Iblis. Jeritan si iblis bukan cuma karena sakit.
Itu suara jiwanya yang dirobek paksa oleh kekuatan yang bener-bener di luar nalar. Tinjunya nggak cuma mecahin penghalang, itu ngehancurin konsep keabadian si iblis sampai ke akarnya. Ini bukan sekedar pukulan biasa. Ini adalah penderitaan ribuan tahun yang ditanam langsung ke dalam tengkorak si iblis. Ahli anatomi gila itu lupa sama niat bedahnya. Sekarang dia cuma dikuasai insting buas buat musnahin sosok yang udah neremehin dia. Gila kan? Lewat amukan terakhirnya, Raja Iblis ngeluarin jurus musnahin hutan. Sumpah, kita wajib banget lihat kelanjutan ceritanya. Sini ngumpul kawan, kita bakal lihat pilar energi kiamat meledak dari tanah. Tanda si iblis rela ngorbanin segalanya demi habisin dia. Ledakan raksasa itu dipadatin jadi satu titik kehancuran yang super mengerikan. Udah kayak matahari mini yang isinya murni kebencian. Si iblis ngeluarin jurus pamungkasnya nih, Psychokinetic Blood Strike, sebuah serangan gila yang pernah ngeratain banyak kerajaan. Selama satu momen yang super mencekam, dunia mendadak hening banget. Seolah lagi nahan nafas sebelum kehancuran total datang. Serangan itu ninggalin luka parah di bumi. Gelombang kehancuran mutlak yang bikin gunung menguap dan sungai jadi mendidih. Tapi jagoan kita berdiri santai sendirian ngadepin badai tsunami kematian ini. Satu orang ngelawan amukan brutal tanpa batas dari sang Raja Iblis. Kepercayaan diri si iblis langsung hancur lebur. Level kekuatan mereka emang mirip, tapi sang dewa kehancuran ogah banget buat musnah. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian gila ini. Dia nggak nangkis serangannya, tapi malah jalan nembus energi kiamat itu layaknya air. Dia balikin lagi omongan si iblis. Ejekan dingin yang ngebongkar habis kesalahan fatal monster itu dalam menilai lawannya. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, ngungkapin satu fakta seram. Si iblis dari tadi ternyata bukan lagi ngelawan manusia biasa. Dia ngelawan sebuah sangkar hidup. Sang Raja Iblis yang super kuat ini akhirnya ngerasain ketakutan murni buat pertama kalinya sejak ratusan tahun. Instingnya dibikin kewalahan sama kekuatan kuno yang supermasif. Bikin kekuatan si iblis kerasa cuma kayak lilin kecil di tengah badai topan. Cuma pakai dua kata simpel, dia nyatain pertarungan ini selesai. Cengkeramannya mengunci kuat eksistensi iblis itu tanpa ampun. Satu perintah mutlak diucapin bukan sebagai saran, tapi layaknya hukum alam absolut. Dan si iblis sekarang terpaksa harus banget tunduk. Mata merahnya ngasih vonis hukuman terakhir. Sebuah hukuman penderitaan abadi yang bakal dia kasih langsung pakai tangannya sendiri. Dimana kalian pasti kaget kan, kekuatan aslinya akhirnya kebongkar. Rune Azura ngebentuk tinju pemusnah senjata yang bisa ngapus materi sampai level partikel. Dia ngamuk ngeluarin badai pukulan. Tiap tinjunya nggak cuma mukul, tapi secara sistematis ngehapus iblis itu dari realita. Pukulan terakhirnya masuk mematikan. Titik fokus kehancuran mutlak yang langsung ngancurin jiwa iblis itu. Raja Iblis itu hancur tak tersisa, jadi cuma kepulan asap hitam doang. Terornya diakhiri sama kekuatan yang bahkan nggak bisa dia pahami. Setelah ancaman tingkat dewa musnah, dia dengan santainya ngurusin borgol di tangannya. Pertarungan tadi udah lewat. Medan perangnya jadi bukti mengerikan betapa gilanya kekuatan dia. Ninggalin luka yang super dalam di bumi ini. Tapi tunggu, ini belum selesai. Tanah di bawahnya meledak, bereaksi sama kekuatan brutal yang baru aja dia lepasin tadi. Dia berdiri super santai di tengah kekacauan itu. Aura merahnya jadi peringatan diam-diam kalau dia beneran belum selesai beraksi. Tatapan dinginnya ngelirik atas langit. Mengingat kepingan teka-teki lainnya, yaitu bos majikannya yang terbang bawa 1000 koin emas. Nah, seru banget kan cerita hari ini? Makasih udah nonton bareng aku ya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.